sebagai kelihatan. Yesuslah yang menjadi idolaku, bukan yang ada di dunia. Yesuslah yang menjadi idolaku,
Hai adik-adik, kita berjumpa kembali nih. Apa kabar? Semuanya baik-baik aja kan? Pasti baik-baik karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang seorang wanita dalam Alkitab. Sebelumnya kakak mau tanya, pernah dengar nggak pemimpin Israel seorang wanita? Nggak pernah ya? Selama ini yang kita dengar ada Samuel, ada Daud, ada Yosua, dan semua pria. Tetapi hari ini kakak mau cerita seorang pemimpin Israel, seorang wanita namanya Deborah. Siapa namanya? Deborah. Nah, di saat zaman itu Deborah ini adalah seorang hakim. Kalau zaman itu hakim itu biasanya dipakai Tuhan untuk memberitakan tentang firman Tuhan juga, atau untuk menyampaikan apa yang Tuhan pesankan kepada bangsa Israel saat itu. Nah, adik-adik, pada saat itu Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada bangsa Israel dengan mereka masuk ke tanah Kanaan. Tetapi setelah sepeninggalnya Yosua, banyak dari generasi berikut yang gak taat lagi sama Tuhan. Mereka malah beribadah kepada berhala. Mereka menyembah Allah yang lain. Kira-kira Tuhan senang gak? Tuhan gak senang, sama sekali Tuhan gak suka dengan hal itu. Kalau adik-adik ingat cerita-cerita yang lalu, bangsa Israel sering banget ya menyakiti hati Tuhan ya, sering banget nggak nurut sama Tuhan. Tetapi kan Tuhan itu belas kasihannya luar biasa, sangat panjang sabar, dan dikala bangsa Israel mohon ampun sama Tuhan, Tuhan itu mengampuni. Tetapi kayaknya bangsa Israel nggak pernah belajar dari kesalahan mereka di masa yang lalu. Mereka masih berbuat jahat di hadapan Tuhan. Nah, jadi zaman itu Tuhan izinkan bangsa Israel ini ditindas oleh seorang raja Kanaan namanya Raja Yabin. Dia punya panglima yang kuat namanya Sisera. Nah, Sisera ini punya 900 kereta besi. Dan selama 20 tahun dia menindas bangsa Israel. Nah, pada saat itu Tuhan mengirimkan pesan kepada Deborah. Apa yang harus Deborah sampaikan? Deborah memanggil seseorang yang bernama Barak. Dia bilang begini, Barak, Tuhan pesan kamu kumpulkan 10.000 orang dari Bani Naftali dan Bani Zebulon, kemudian kamu harus ke arah Gunung Tabor. Di sana Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Wah, seneng banget mestinya ya. Tapi adik-adik Barak takut. Barak bilang begini, kalau kamu gak pergi Deborah, aku juga gak akan pergi. Oke, kata Deborah, baik, aku akan ikut. Aku akan ikut bersama kamu. Tetapi Barak, ingat baik-baik ya, kamu gak akan dapat kemegahan atau di dalam peperangan ini. Kenapa? Kamu gak akan dapat kehormatan di dalam peperangan ini. Kenapa? Karena nanti Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan, bukannya ke dalam tangan kamu. Karena kamu apa? Agak-agak takut nih. Dia minta, Deborah, kalau kamu pergi, aku ikutan deh. Kalau kamu gak pergi, aku gak ikut. Ternyata Deborah ikut adik-adik, dan akhirnya Barak juga mau pergi. Oke, mereka bersiap-siap. Mereka pergi ke arah Gunung Tabor dengan 10.000 orang itu. Sisera mendengar kabar itu. Sisera dengan 900 kereta besi langsung berangkat juga ke arah Gunung Tabor. Nah, mendengar hal itu Deborah bilang begini, Barak, ini waktunya. Ini sudah waktunya Tuhan untuk menyerahkan Sisera ke dalam tangan kamu. Waduh adik-adik, dikala mereka datang, Tuhan mengacau balaukan semua tentara-tentara dan kereta besi yang dibawa oleh Sisera. Sisera akhirnya nggak ada di atas kereta lagi, dia harus turun dan dia harus kabur lari. Kemana? Dia kabur ke rumah seorang kerabat atau seorang kenalan bernama Yael, seorang perempuan.
Di situ dia masuk, dia bersembunyi, dia bilang kepada Yael, Yael, kalau nanti ada yang tanya, kamu bilang gak ada orang di sini ya. Aku sembunyi di sini. Wah, adik-adik, dikala Sisera ada di situ, Sisera kecapean, Sisera tidur. Saat itu juga Yael membunuh Sisera. Nah, adik-adik lihat, Tuhan menyerahkan Raja Kanaan ke dalam tangan seorang perempuan. Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Mereka kalah. Tuhan memberikan kemenangan kepada Israel. Nah, melalui cerita ini adik-adik belajar, kita semua belajar bahwa kalau kita percaya sama Tuhan, kita nurut sama Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan, Tuhan pasti akan tolong kita. Tuhan gak akan segan-segan untuk menolong kita kalau kita lagi kesusahan. Jadi, mari saat ini kita percaya sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, dan kita selalu dengar-dengaran sama Tuhan. Oh ya, hari ini ceritanya diambil dari Hakim-Hakim 4 ayat 1-24. Judulnya Kepercayaan Deborah. Cerita sudah selesai sampai di sini. Selanjutnya ayat hafalan nih. Ayat hafalan dicatat ya. Amsal 16 ayat 20. Kakak ulang sekali lagi. Amsal 16 ayat 20. Sudah dicatat? Oke, kalau sudah selesai, demikian firman Tuhan hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak kalau hari ini kami boleh dengar firman Tuhan yang menceritakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sungguh ajaib. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan taat perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.